Ya, hari ini mau ke bengkel, mau ganti rongsel motor yang itu. Ya, baru sampai bengkel, bengkel tempat biasa. Kalau orang Ciledug biasanya tahu daerah sini, daerah Kunciran. Wah, gue ya cobain pakai rongsel baru Napa Gear 226634. Aslinya punyanya Primus, aslinya so far dipakai enak tuh. Napasnya jadi nggak terlalu pendek, itu bisa coba ya ikutnya. Asik cuy, napasnya jadi panjang, jadi bisa ngebut itu aja belum gigi 5 baru gigi 4 ya. Bentar deh, gue copot kamera dulu, goyang-goyang soalnya ngeri itu. Jadi impresi awal yang paling berasa itu setelah ganti draft gear tuh emang jadi lebih bisa lari, karena kan gue lupa ya draft gear bawaannya tuh berapa ya, kalau nggak salah 2170 berapa gitu gear pompa olinya, gue lupa. Nah ini gue ganti yang gue kan konsul sama mekanik di bengkel yang biasa gue servis. Nah itu dia bilang, katanya tadinya gue bilang gue mau pakai punya Tiger, kata dia jangan mas, kalau pakai Tiger nggak pas, kalau mau pakai punya Primus aja gitu kan. Gue rasa mesinnya memang mirip sama Primus, bentuknya juga kalau misalkan gue lihat sekilas ya, karena kan gue nggak punya, jadi gue kalau ngeliat di jalan tuh, kalau gue lihat dari blok mesinnya, dimensi mesinnya kayaknya sih sama. Makanya mekanik gue bilang ya udah pakai punya Primus aja. Primus itu kemarin gue beli, gue nggak tahu ya emang punya Primus asli bawaannya segitu atau enggak, cuman gue nyari di marketplace rata-rata kebanyakan dia jual yang 2263 34 2266 2266 34 kalau nggak salah ya, gue lupa, nanti gue cantumin aja deh. Kebanyakan rata-rata di toko oren jualnya yang rasionya segitu. Nah, ya udah, kira gue beli tuh, gue pasang. Yang biasanya kalau gue yakin kalau lu nonton video ini pasti lu pernah rasain gimana rasanya naik VR itu, VR Cross X 150 ya. Itu kalau buat bawahnya tuh enak, bawahnya enak. Bawahnya enak, tapi napasnya jadi pendek-pendek, terus lo nggak bisa ngebut. Ya mungkin kalau dipaksa ngebut sih bisa. Gue juga pernah, gue lagi di daerah TBC Matupang, itu gue paksa kebut karena kan yang lain pada kencang ya, dan gue pelan sendiri. Akhirnya gue ngimbangin, gue ikut kencang, dan itu bisa, tapi getarannya itu semakin hebat. Mentok gigi 5 udah full, gigi 5 itu ya mungkin jalan 60-70 itu udah maksa banget. Nah setelah gue ganti draft gear ini, motor langsung berasa tuh napasnya jadi panjang dari gigi 1 ke gigi 1 ke gigi 2 nggak begitu panjang sih, tapi dari gigi 2 ke gigi 3 itu lumayan panjang. Dan biasanya gue kalau pakai kerja dari rumah ke kerjaan itu, biasanya gue nggak pernah
sampai ngoper ke gigi 5 karena di gigi 4 pun udah cukup. Kayak itu udah kenceng deh. Kebetulan memang speedometer di motor gue nggak ada ya, karena motor itu kan bekas ini kan motor adek gue, dan adek gue pakai, dia nabrak pernah tabrakan, dan itu dia nabrak trotoar sampai dia jungkir balik begitu kan, jungkir balik, bagian depan hancur, velgnya juga hancur. Akhirnya ya karena bentuk speedometer juga menurut gue kurang bagus, ya gue copot aja sekalian karena udah hancur juga. Cuman kalau gue rasa-rasa sih kayaknya dengan gigi 4 aja itu gue udah bisa sampai 70. Gue udah jalan 70 tuh di gigi 4. Pernah sesekali pas pulang malam gue coba gigi 5. Ternyata gigi 5 juga enak, meskipun memang tarikan di gasnya memang berasa agak berat, tapi selama motor itu gasnya ditarik itu akan tetap masih ngisi, tapi nggak yang ngempos, terus juga yang bukan yang galak banget gitu torsinya, enggak sih, tapi ada tenaganya, tetap ada berasa, jadi dia linear gitu, semakin lo tarik tuh dia semakin naik. Jadi intinya pakai ganti drive gear punya Primus itu pilihan yang tepat sih. Kalau bisa kalian kalau emang mau ganti drive gear juga, pastiin drive gearnya kalau memang bisa dapat copotan, mendingan ngambil copotan aja. Atau kalau misalkan nggak dapat copotan, kalian punya duit lebih, bisa beli yang orisinil aja. Karena kasus gua beli bukan barang orisinil ya, jadi kayak barang part modifikasi yang emang peruntukannya untuk racing atau racingan lah. Gue beli cukup murah, nggak nyampe 200.000. Dan memang kendalanya pada saat pemasangan itu agak, mungkin karena saking rapetnya kali ya, jadi pemasangannya agak susah. Gue nggak bilang presisi, karena kalau presisi itu semuanya serba pas, jadi dimasukin pun gampang, dan setiap part yang terkoneksi itu juga menempel dengan sempurna, nggak ada seret, nggak ada longgarnya gitu. Nah kemarin ketika dipasang itu kendalanya emang agak seret dipasang. Jadi ketika dia masang gigi primernya dulu, terus masang gear untuk pompa oli, itu emang agak seret tuh, kayak harus dicari nih salahnya gimana nih biar bisa masuk. Jadi kalau misalkan kayak gitu efeknya ya ngiung, cuman ngiungnya nggak sesignifikan itu sih, karena yang gue rasain paling kerasa banget itu ngiungnya ketika saat pertama motor dinyalain setelah gear dipasang, ganti oli, bloknya dipasang, terus kita nyalain motor, kemudian menyalain motor konstan sih kayak biasa sih, ya kasar-kasarnya mesin trail lah. Habis itu ketika gue masuk gigi, ketika narik kopling terus masuk gigi, nah pas mau jalan itu ketika gue ngelepas koplingnya dikit-dikit, baru tuh sedikit terasa tuh agak wing gitu. Tapi itu cuman bentar doang kok. Jadi pas mau jalannya aja nging gitu, tapi habis itu udah normal. Tapi gue juga nggak tahu sih, karena gue belum pernah denger langsung orang yang naik gitu kan, karena kan gue pakai helm yang kebetulan memang helmnya lumayan kedap ya. Jadi yang gue dengerin dari helm itu ya pas saat mau jalan aja bunyi ngiung, tapi nggak kayak pernah denger motor pulsar kalau jalan kan dia kayak ada suara supercharge gitu kan, gitu kan. Itu nggak nyampe kayak gitu. Itu cuman ada di awalnya aja. Gue kalau misalkan memang ada rezeki lagi, mungkin gue kayaknya akan ganti ini ya, akan ganti yang original ya, ganti part original supaya lebih presisi, lebih enak, lebih awet, dan ngilangin suara ngiungnya itu. Karena sejujurnya agak ngeri juga sih kalau misalkan kayak gue kan melihat sendiri tuh kemarin proses perakitannya kan mesin dengan masuk, cuman kayak agak susah masuknya tuh. Gue mikir kayak apakah ini nanti ngefek ke yang lain nih, apakah nanti ngefek ke krek asnya karena gearnya dipaksa masuk, terus nanti krek asnya akan bergeser berapa mili. Gue sempat mikir ke situ sih, agak takut juga, karena kalau misalkan memang sampai kejadian seperti itu, otomatis jajannya pasti akan banyak. Makanya kalau memang nanti ada rezeki, mungkin gue akan ganti yang original.
Tapi sejauh ini kesimpulannya memang setelah ganti itu motor jadi enak. Gue nggak ngejar kenceng. Gue hanya ngejar motor itu punya tenaga, motor itu bisa jalan agak kenceng ya, sekencang-kencangnya normal di jalan lah. Terus gue ngejar irit bensin karena sebelum gue ganti draft gear itu RPM lumayan tinggi itu dengan kecepatan ya mungkin 50-60 dengan gigi 5, tapi RPM itu tinggi sampai berasa geter gitu kan. Menurut gue pribadi, kalau gue berjalan dengan kecepatan segitu dengan RPM segitu, otomatis konsumsi bahan bakarnya pasti akan lebih boros ketimbang kita jalan dengan kecepatan yang sama, dengan gigi yang lebih rendah, dan juga RPM yang lebih rendah. Itu akan lebih irit bensin, kalau gue sih mikirnya begitu. Gue nggak nyari kenceng, gue nggak nyari torsi badak, enggak, gue pengen motor biasa aja karena memang basicnya motor ini juga memang untuk kerja. Jadi gue nggak mau yang aneh-aneh, nggak mau yang sampai ekstrim banget gitu, 0 sampai 100 itu nggak sampai 10 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik, nggak, gue nggak pengen begitu. Yang penting itu motor enak dipakai, terus memang sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang untuk jalan santai ya enak jalan santai, kalau memang lagi buru-buru pengen agak ngebut ya masih bisa untuk dibawa ngebut gitu, tapi bukan sampai yang kencang banget. Kesimpulannya sih kayak gitu. Kalau misalkan memang ada yang punya pendapat lain, bolehlah, karena kita kan sama-sama sharing. Gue nggak menggurui, gue nggak mengajari, gue hanya sharing pengalaman gue aja selama punya motor ini. Oke, udah begitu aja dari gue. See you on the next video. Bye.